Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas UAS kami yaitu Docker dan OnCloud. Sebenarnya ini untuk apa? Oke, sebelum itu kenalkan saya Muhammad Jaris Mulyono dengan NIM 172304344. Oke, apa itu Docker? Analoginya Docker itu seperti kontainer dalam peti kemas. Jadi Docker adalah sebuah platform containerization yang mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya, seperti kode, library, dan konfigurasi ke dalam satu paket yang disebut dengan kontainer. Dengan demikian, aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai komputer tanpa bergantung ada perbedaan sistem operasi. Jikapun kita ingin ke software sistem operasi yang lain maksudnya, nah itu tidak perlu melakukan konfigurasi khusus. Oke, selanjutnya masalah yang diselesaikan. Ini masalah yang diselesaikan oleh Docker. Pertama, tanpa Docker seluruh komponen seperti web server, PHP, dan database harus diinstal secara manual. Yang kedua, perbedaan konfigurasi antar komputer sering menyebabkan aplikasi berjalan tidak konsisten. Yang ketiga, dengan Docker, semua kebutuhan aplikasi sudah dikemas dalam satu kontainer, sehingga cukup dijalankan tanpa proses instalasi yang rumit. Jadi, apa itu OnCloud? Jadi, OnCloud itu seperti versi Google Drive, namun itu versi diri sendiri yang lebih secure. Jadi, OnCloud adalah aplikasi penyimpanan berbasis cloud atau yang disebut dengan self-hosted yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan berbagai file melalui server milik kita sendiri. Jadi fungsinya itu mirip dengan Google Drive ataupun Dropbox yang sering kita gunakan, tetapi seluruh data tetap berada di bawah kendali pengguna. Oke. Kenapa orang pilih self-hosted? Pertama, kontrol privasi penuh. Data tidak berada di server pihak ketiga. Yang kedua, bebas batasan penyedia. Kapasitas dan aturan diatur sendiri dan tidak tergantung oleh paket berlangganan. Yang ketiga, cocok untuk institusi, baik dari kampus, kantor, atau komunitas yang butuh kendali data internal. Kenapa sih Docker plus OnCloud itu dipasangkan atau harus menyambungkan? Docker itu wadahnya, lalu OnCloud itu isinya, mana menyediakan hubungan siap pakai agar aplikasi langsung jalan tanpa manual. Lalu apa sih OnCloud? Yaitu aplikasi atau tujuan akhir program cloud storage yang sebetulnya ingin dipakai penggunanya sehari-hari. Jadi istilahnya itu waktu kita taruh di Docker itu yang dimana file tersebut jika disalin linknya lalu ke web itu langsung mengakses file tersebut. Lalu Docker dapat diibaratkan sebagai wadah universal yang menyediakan lingkungan siap pakai sehingga on-cloud dapat dijalankan tanpa melakukan instalasi dari awal pada setiap perangkat. Yang juga di sini di dalam Docker itu bisa dipilih ya kayak RAM itu ada batasnya atau limit maksimal berapa. Bagaimana sih konsepnya bekerja? Yaitu ada tiga, yaitu image, container, dan port mapping. Di sini image itu cetakan atau paket yang siap pakai isi on cloud dengan semua kebutuhannya itu sekali dari Docker Hub. Lalu container itu salinan aktif dari image yang menjalankan satu image bisa dijadikan banyak container. Lalu untuk port mapping, jembatan yang menghubungkan alamat di komputer dengan alamat di dalam kontainer supaya bisa diakses lewat browser. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Sukma. Kenapa pendekatan ini menguntungkan? Yang pertama itu cepat dan instan. Jadi tidak perlu setup web server, PHP, dan database satu persatu. Semua sudah dibungkus jadi satu image. Yang kedua ada konsisten di mana saja. Aplikasi berjalan sama persis baik di laptop pribadi, server kantor, maupun komputer lain. Yang ketiga ada
terisolasi dan aman. Kontainer berjalan dalam ruangnya sendiri, tidak mengganggu atau bentrok dengan aplikasi lain di komputer. Yang keempat, itu mudah dibersihkan. Ingin coba-coba atau menghapus, tinggal hentikan dan hapus kontainer tanpa bekas di sistem utama. Kapan cara ini cocok dipakai? Yang pertama itu skala kecil atau belajar untuk uji coba, tugas kuliah atau kebutuhan pribadi. Database bawaan atau SQLite sudah cukup karena beban data dan penggunanya masih ringan. Dan ada skala institusi atau produksi. Untuk menangani ribuan pengguna atau file penting dibutuhkan database eksternal yang lebih tangguh. Atau MariaDB atau PostgreSQL demi keamanan dan performa jangka panjang. Jadi kesimpulan dari proyek yang telah kami buat, Docker itu adalah alat containerization yang membungkus aplikasi jadi paket siap jalan di mana saja. Kenapa Docker dipasangkan? Docker jadi wadah atau mesin penggerak on-cloud adalah aplikasi tujuan yang dijalankan di dalamnya. Yang ketiga, on-cloud adalah aplikasi cloud storage self-hosted, alternatif Google Drive yang dikendalikan sendiri. Manfaat utamanya yaitu instan, konsisten di berbagai komputer, terisolasi aman, dan mudah dibersihkan. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Di sini saya akan menjelaskan untuk pendownloadan Docker dan juga on-cloud, yaitu ketik di sini PowerShell ya, atau prompt itu perintah ketik WSL tadi seperti tadi, WSL lalu install. Nah, setelah tadi sudah diketik lalu enter, nah kita lihat di sini itu dimana proses sedang berjalan, proses penginstalan sedang berjalan. Di sini saya cepatkan untuk penginstalan agar cepat selesai. Setelah itu kita lihat di sini WSL sudah terdownload. Lalu kita buka Chrome atau semacamnya. Di sini kita ingin mendownload dulu, mendownload Docker. Kita cari yang versi terbarunya dan juga versi Windows sesuai Windows kalian. Di sini pilih yang download for Windows, yang ketiga atau keempat tadi ya. Setelah itu, ini yang AMD, atau sesuaikan saja dengan laptop kalian. Tunggu downloadan hingga selesai. Setelah download selesai, kalian buka filenya. Di sini kalian langsung buka aja.
Nah, di sini kalian klik 2 kali untuk membuka pertama kali aplikasi tersebut. Di sini muncul configuration, yang dimana ada 2 pilihan, yang allow user installation dan juga pre-user installation. Yang dimana untuk allow user itu untuk keseluruhan, tidak privat. Lalu kalian tekan OK. Tunggu sebentar. Dia akan menginstruct filenya. Tunggu proses ini. Nah, di sini kita lihat installation sukses, yang berarti sudah selesai untuk mendownload Docker-nya. Lalu langsung saja kita buka aplikasi Docker Desktop ya. Nah, di sini kita buka aplikasinya ya. Di sini kalian langsung save aja. Terbuka. Nah, di sini langsung saja kalian masukkan email kalian. Untuk yang tadi itu kalian masukin email kalian dan password email kalian. Nah, tadi tuh disuruh masukin kode itu dari Gmail. Saya skip aja ya karena itu privasi juga. Nah, di sini langsung open Docker saja. Itu udah masuk. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita masuk ke bagian Docker-nya, yang dimana nanti kita bisa mengakses ya. Di sini kita jalankan dulu untuk mengeran aplikasi Docker ya, agar bisa mengakses ke web melalui OnCloud nantinya. Masukkan prompt itu. Kalian ikuti hingga selesai ya. Nah, di sini tadi saya langsung skip aja, dan setelah itu kalian langsung enter. Di sini dia lagi mendownload. Kita tunggu nyampe selesai ya. Nah, karena ini lumayan banyak. Nah, di sini setelah itu akan muncul jalan sendiri untuk dokter udah siap digunakan dengan menghubungkan OnCloud tadi. Langsung saja kita untuk membuka browser. Di sini kita masuk ke localhost. Setelah itu kita masukkan saja admin dengan admin. Untuk ID username admin dan juga passwordnya itu admin. Udah benar. Kalian langsung login saja. Ini landscape apa? Nah, ini tuh kita sudah masuk ya ke dalam localhost OnCloud. Nah, di sini itu yang dimana OnCloud itu sama seperti Google Drive, yang dimana berfungsi menyimpan file atau sebuah data. Namun, dia bisa mengaksesnya secara langsung melalui link yang kalian search di browser. Namun tergantung linknya tersebut itu private atau public. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk menaruh file. Saya menggunakan di sini tadi masuk ke dalam database ya, file database, dan saya memilihnya itu yang dimana dokumen baca ini dulu. Nah, di sini tuh kita bagikan. Di sini ada user and group dan juga public. Jadi kalian tuh mau nge-share kemana? Kalian tinggal pilih. Nah, di sini create public link, yang dimana kalian itu membuat linknya. Nah, di sini kalian buat link name atau link nama dokumen kalian. Nah, di sini tuh ada hanya bisa mendownload dan melihat. Dan pilihan kedua ada pilihan yang dimana bisa download, melihat, dan juga mengedit.
Nah, di dalam password itu kalian juga bisa menambahkan password seperti kalian untuk keamanan atau orang yang hanya tahu dokumen tersebut. Jadi gunakanlah password. Dan di situ, nah kalau untuk expired itu expiration, yang dimana untuk expired, jadi ada batas linknya, link tersebut akan tertutup. Nah, langsung saja kita copy linknya untuk mengaksesnya. Nanti kita lihat yang dimana link tersebut bisa mengakses langsung tanpa tanpa memberi file. Jadi bisa kita lihat langsung dari link. Nah, di sini kita lihat ya, kita langsung mengaksesnya. Kita buka web lainnya. Nah, di sini file tersebut muncul. Nah, ini tuh tadi dalam bentuk public, yang dimana file tersebut itu tidak terdapat password, jadi bisa kita langsung lihat saja dan juga langsung download. Namun jika tadi file tersebut ada passwordnya, itu kalian suruh masukkan password terlebih dahulu. Nah, ini tuh sebagai admin. Bagaimana sih kalau kita menambahkannya sebagai user? Di sini kita lihat kita create untuk membuat sebagai user kedua. Misalnya kita buat ya Maulana, dan juga email itu nanti tuh sebagai Maulana. Sebagai password atau apa ya? Oke. Maulana itu sebagai, maaf, itu sebagai Gmail saja. Kalian bisa apa saja lah. Nah, ini tuh grup itu masuk ke dalam grup mana? Grup admin. Nah, di sini langsung aja kita buat create. Nah, di sini kalian setting ya, seperti password. Jadi kalian bisa mengaksesnya lagi lewat web, namun bukan sebagai admin. Kalian satu organisasi namun bukan sebagai pemilik utama dari file tersebut. Nah, di sini tuh filenya itu bisa kalian pilih, yang dimana ada default, itu bawaan, unlimited, 1 GB, 5 GB. Nah, untuk unlimited itu kalian lihat ya, jadi tak terbatas. Udah, simpan. Nah, kita cek ya, kita log out. Nah, ini itu kita login sebagai tadi bisa dibilang apa ya, bawahan admin lah atau anak buah admin. Jadi bukan pemilik utama. Kalian di sini masukkan tadi password yang kita buat. Nah, kita masuk, setelah itu login. Nah, di sini itu kita lihat kalian tuh sebagai Maulana. Ya. Kita lihat itu sebagai grup di admin tadi. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.